Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin al-aizza, para jamaah majlis sholawat dan zikir tazkiran wabil khusus kepada sahibul bait sekeluarga, Bapak Maryani sekeluarga, mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan berkat dan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sekarang kita masuk ke hadis yang ke-16. Hadis yang ke-16. Al-hadisus salis asyara, adapun ini adalah hadis yang ke-16. Hadis yang ke-16, an Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu, diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man qara'a qul huwallahu ahad ila akhiriha ba'da salatil fajri asyra marratin lam yasil ilaihi dzanbun fi dzalikal yaumi wa in jahada syaitanu. Man qara'a qul huwallahu ahad, barang siapa yang istiqomah membaca qul huwallahu ahad ila akhiriha, sampai akhir surat Al-Ikhlas, sampai akhir bacaan dari qul huwallahu ahad. Apal Pak? Qul huwallahu ahad. Boleh saya apal? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Nah, yang istiqomah membaca surat Al-Ikhlas ini, yang istiqomah membaca Qul huwallahu ahad ini kapan? Ba'da sholatil fajri asyra marratin, setelah sholat fajar. Setelah sholat fajar sebanyak asyra marratin, 10 kali. Pak, tahu kapan waktunya sholat fajar, Pak? Mun ndak pernah bangun subuh tak kira tahu, Pak. Kalau bangunnya jam 10, Pak, tidak pernah ketemu dengan namanya sholat fajar. Kalau bangunnya sebelum subuh, insya Allah ketemu dengan sholat fajar. Kalau bangunnya ba'da sholat subuh, yang ketemunya dengan fajar. Kalau dengan sholat fajar tak ketemu. Kalau dengan fajar ketemu insya Allah. Nah, Pak, diriwayatkan dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah, barang siapa yang istiqomah membaca qul huwallahu ahad setelah sholat fajar. Jadi sholat subuh, sebelum sholat subuh, ya, itu namanya sholat sunnah 2 rakaat qobliyatal subhi, qobliyatas subhi, atau disebut dengan sholat fajar. Paham ya, Pak? Jadi sampean belum melaksanakan sholat subuh, 2 rakaat sholat sunat dulu. Sholat sunat 2 rakaat ini disebut dengan sholat fajar, qobliyatas subhi, atau yang dikenal dengan sholat fajar. Sholat fajar. Fadilahnya apa orang yang melaksanakan sholat fajar? Katanya Kanjeng Nabi, man qara'a alam bi alam lam yusibhu alamun. Barang siapa yang senantiasa istiqomah membaca yang pertama, di rakaat pertama membaca alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusran fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Ini rakaat pertama, Pak. Kemudian rakaat keduanya membaca alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfim ma'kul. Tabuna Kanjeng Nabi, dawuhnya Kanjeng Nabi, lam yusibhum alamun, tidak akan ditimpa penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala, penyakit yang sangat merugikan dirinya. Jadi ini termasuk amalan. Caranya bagaimana? Kita sholat sebelum subuh, sunnah 2 rakaat, namanya sholat fajar atau qobliyatas subhi. Saya tidak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia, Pak. Saya tidak bisa Indonesia, pakai bahasa Jawa, yang orang Jawa. Yang orang Madura pakai bahasa Madura. Intinya bejeng, intinya sholat. Saya niat sholat sebelum subuh 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Sholat sunnah 2 rakaat. Bisa, Pak, kira-kira, Pak? Saya niat sholat sunnah sebelum subuh 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Ataupun sampai niat begini, saya niat sholat sunnah fajar 2 rakaat karena Allah
ta'ala. Bahasa Arabnya usolli sunnatal fajri rakaataini lillahi ta'ala. Takbir Pak, Allahu Akbar. Takbir pertama membaca suratul Fatihah. Waladdallin amin. Setelah baca suratul Fatihah membaca Alam Nashrah nih kan? Baca Alam Nashrah. Selesai Alam Nashrah, kemudian ruku, sujud, berdiri lagi, rakaat keberapa Pak? Kedua. Dari rakaat kedua terus membaca Fatihah, waladdallin amin. Setelah waladdallin amin membaca Alam Taro. Ini sekalian bang, satu kali. Faedahnya apa? Fadilahnya apa? Lam yusibhum alamun. Tidak akan diberikan penyakit yang merugikan diri kita. Ya mun klesma ya wajar Pak, pilek, ya paling demam. Insya Allah penyakit-penyakit yang berlebihan itu tidak akan ditimpakan kepada kita berkat fadilah melaksanakan sholat sunnah fajar. Ini fadilah sholat sunnah fajar. Nah kemudian untuk wiritannya apa? Untuk wiritannya membaca kulhu. Kulhu sebanyak asyra marratin, sebanyak 10 kali. Jadi sampai setelah selesai sholat sunnah 2 rakaat fajar, assalamualaikum, jangan langsung berdiri sholat subuh, zikir dulu, baca kul huwallahu ahad sebanyak asyra marratin 10 kali. Kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Sudah sampai 10 Pak. Ini berdoa minta munajat kepada Allah Subhanahu wa taala yang kata fadilahnya orang yang berdoa menggunakan surat kul huwallahu ahad, mengamalkan amalan ini, segala hajat-hajatnya, apapun yang diinginkannya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta dimudahkan rezekinya, minta dimudahkan jodohnya, minta diberikan anak soleh-soleha, minta disembuhkan segala penyakitnya. Jangan terlalu banyak mengharap ke orang. Ini kerjaan nunggu orang lain, jodoh nunggu orang lain, anak soleh-soleha nunggu orang lain. Orang lain tidak bisa berbuat apa Pak. Yang bisa berbuat sesuatu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum minta kepada orang lain, minta dulu kepada siapa? Allah. Ulama dulu begitu, terakat dulu, ngaji dulu, wirid dulu, baru ikhtiar datang kepada yang lain. Ada kerjaan enggak? Anak kau cantik enggak, mau ku kawin? Gimana caranya biar punya anak soleh-soleha? Begitu setelah minta kepada Allah. Kalau kita kan terbalik, minta ke orang dulu, orang itu kan, ini gimana ini. Enggak begitu yang benar. Kita minta kepada Allah, baru ikhtiar minta kepada manusia. Insya Allah hajat-hajatnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat ya Pak caranya ya Pak ya. Kalau sampai Anda ingat Pak, silahkan datang ke rumah saya. Rumah saya terbuka lebar, tapi dengan syarat bawa rokok. Ini tangan kosong lah Pak. Tak mustajab nanti Pak doanya Pak. Enja Pak, kayak ngolok saya Pak, ngolok. Ya palai beri ongku bakun saya kalah Pak. Jadi termasuk fadilahnya selain teka hajat, selain dimudahkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lam yasil ilaihi dzambun fi dzalikal yaumi. Tidak akan dipertemukan dengan dosa pada hari itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak, manusia ini tidak ada yang maksum Pak. Tahu maksum Pak? Maksum itu artinya dihindari dari dosa, dijauhi dari dosa. Yang maksum itu hanya para nabi. Kullul anbiya'i maksumuna. Semua para nabi itu maksum. Kalau kita ini tidak ada yang maksum. Keluar dari rumah ketemu dengan amoy pakai celana pendek. Kadang kita sudah menghindar dari amoy mendekat ke kita. Kita pakai motor sampai ke jembatan, nengok amoy pakai rok pendek dikejar kan. Berangkat dari rumah mau ngajar gitu kan, ke kampus atau ke sekolahan pakai kacamata hitam. Maksudnya apa? Biar nengok orang tak ketahuan. Biar nengok orang tak ketahuan. Artinya apa Pak? Manusia itu tidak ada yang terhindar dari dosa. Kalau tidak kita yang mendekat kepada dosa, dosa itu yang mendekat kepada kita. Kecuali para nabi Pak. Kalau para nabi terhindar dari dosa. Diceritakan sejarahnya bahwa Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam yang sangat ganteng itu pernah dihampiri dosa. Dosa itu berupa Sayyidah Zulaikha yang begitu cantik memikat dirinya. Dikatakan di dalam Al-Quran, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Dan benar-benar cinta, ingin siapa? Siti Zulaikha kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf pun punya perasaan, karena manusia Pak. Manusia punya perasaan suka, punya perasaan cinta. Tapi karena seorang Nabi, ketika dosa ini menghampiri Pak, turun malaikat Jibril ngasih tahu sama Nabi Yusuf, wahai Nabi Yusuf, engkau adalah seorang nabi. Lari Pak Nabi Yusuf, lari dari dosa. Saat itu dua-duaan di dalam kamar.
Kalau kena dengan kita Pak, lari juga Pak, lari ke depan tapi Pak, kemai kan. Jadi bedanya begitu kita dengan para nabi. Kita tidak maksum, tidak pernah terhindar dari dosa. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar setiap harinya kita dijauhkan dari dosa. Maka salah satu faidahnya membaca surah Al-Ikhlas atau Qul huwallahu ahad setelah sholat fajar. Saya ulangi Pak biar tidak lupa caranya. Sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh namanya sholat sunnah qobliyatas subhi atau sholat sunnah fajar. Rakaat pertama setelah Fatihah membaca alam nashrah laka sadrak. Kemudian rakaat yang kedua setelah Fatihah membaca alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Setelah salam sampean wirid membaca qul huwallahu ahad sebanyak 10 kali. Setelah selesai sampean doa kepada Allah, sudah selesai doa baru melaksanakan sholat subuh Pak, melaksanakan sholat subuh. Dan insya Allah kita dihindari, dilindungi oleh Allah dan segala hajat-hajatnya kita Pak. Walaupun uang tak punya, insya Allah hati tenang. Jodoh tak punya, insya Allah hati tenang. Tapi kayaknya tak tenang lah kawan gitu ya. Tapi mun tak pernah bangun subuh, tak pernah ketemu dengan fajar, tak ketemu. Mun fajar putrana anu Ya Allah, mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa melaksanakan perintah Allah, bisa istiqomah melaksanakan sholat 5 waktu, bisa istiqomah melaksanakan sholat sunnah fajar, melaksanakan sholat fardu subuh, agar supaya kita tetap diakui sebagai hamba Allah, diberikan syafaat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin hanya cukup ini dulu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya. Jika para hadirin tidak paham, boleh bertanya ke rumah. Hadana wa iyyakum ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al lahumma lana shaqiyan dhallan aw matrudan aw mahruma. Allahumma la taj'al fi majlisina hadza ahadan illa ghasalta bima'it taubati dhunuba wa satarta bi ridha'il maghfirati 'uyuba. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina wa jami'il hadirin fi hadzal majlis qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minna bi asraril Fatihah.